Baik, mari kita lanjutkan kembali. Perkecambahan yang kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah dinamakan perkecambahan epigel. Nah, kira-kira apa perbedaannya ya? Kalau kalian amati dari gambar epigel dan hipogel, di sini terlihat jelas bahwa secara sederhana saja kita bisa melihat perbedaan di mana perkecambahan epigel ada perbedaan di kotiledonnya. Coba kalian amati kotiledonnya. Kotiledonnya posisinya untuk epigel itu berada di atas permukaan tanah. Sedangkan hipogel dia kotiledonnya ada di bawah atau di dalam tanah. Tuh. Perkecambahan epigel adalah tipe perkecambahan yang hipokotilnya akan memanjang dan mengangkat kotiledon serta plumula ke atas tanah. Perkecambahan hipogel adalah suatu tipe perkecambahan yang mana epikotilnya tumbuh memanjang, kemudian mengangkat plumula, tapi kotiledonnya tetap ada di bawah tanah. Itu perbedaan yang terlihat jelas. Berikut ini contoh perkecambahan epigel. Adalah semua tumbuhan dikotil seperti mangga, jambu, kacang tanah, kacang hijau. Nah, sedangkan untuk contoh perkecambahan hipogel itu semua tumbuhan monokotil, padi, sorghum, rumput teki, dan jagung. Kembali ke pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh adanya aktivitas jaringan meristem sekunder seperti pada jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Semakin tua umur tumbuhan, batang tumbuhan dikotil ini akan semakin besar. Hal inilah yang disebabkan adanya proses pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini tidak terjadi pada tumbuhan monokotil. Bagian yang paling berperan dalam pertumbuhan sekunder ini adalah kambium. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu faktor yang terlihat jelas, yakni adalah faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu lingkungan dan genetik. Lingkungan tumbuhan tanaman sendiri dikelompokkan atas lingkungan biotik, yaitu tumbuhan lain, hama, penyakit, dan manusia. Sedangkan untuk lingkungan abiotik berupa tanah dan iklim. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan Ibu bahas lebih lanjut, lebih lengkap lagi, termasuk faktor intern dan faktor eksternal di pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang faktor, kita fokuskan pada faktor lingkungan. Nah, ada salah satu kasus di dunia ini yang banyak diperbincangkan, desas-desus yang masih sampai sekarang masih sering kita perbincangkan, yaitu tentang perubahan iklim global dan ketahanan pangan global. Nah, harapan Ibu kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, ya. Ini ibu beri nama Zoom Zone karena di sini kasusnya akan kita bahas dengan aplikasi Zoom. Nah, ini tentang perubahan iklim global dan ketahanan pangan global. Nah, selanjutnya akan Ibu
berikan pertanyaan, beberapa pertanyaan nanti saat Zoom zone dan kalian melihat video dari perubahan iklim global dan ketahanan pangan global yang sudah Ibu persiapkan. Kita bahas dalam forum terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke zona Zoom. Oke, itu saja. Terima kasih mahasiswaku. Pertemuan hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi setelah ini kita akan masuk ke studi kasus. Oke, Ibu tutup untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman untuk dilanjutkan setelah ini ke forum dan Zoom zone membahas studi kasus kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.